dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan Ristiawan Suherman, CEO dari CIMB Niaga Finance. Pak Aris, ini menyambung yang tadi kita ngobrol soal ada dua hal yang menarik perhatian ya, soal digitalisasi, soal otomatisasi gitu. Nah, ini dampaknya terhadap bisnis seperti apa, Pak Aris? Digitalisasi mungkin sekarang ini menjadi sesuatu yang harus ya, Mas Rudi. Kenapa? Karena kalau kita lihat data aja, penggunaan gadget di masyarakat Indonesia itu sudah mendekati 5 dan 6 jam satu hari. Oke, ini sekarang juga saya menggunakan gadget juga. Nah, maksudnya menggunakan gadget. Jadi kalau kita melihat adalah industri atau bisnis ke depan yang akan memenangkan persaingan adalah bisnis yang bisa memasukkan ke dalam gadget. Oke. So buat kita sendiri di Sinaf adalah digitalisasi menjadi keharusan. Ditambah sekarang ini ada pandemi COVID-19 yang mungkin dampak sekarang dan juga dampak nanti setelah new normal itu akan menjadikan masyarakat itu untuk berinteraksi secara langsung akan jadi lebih takut lah. Nah, sehingga digitalisasi menjadi prioritas utama sekarang ini untuk kita genjot transformasi Sinaf untuk digitalisasi. Prioritas utama ini saya garis bawahi. Betul. Dampaknya cukup lumayan banyak terhadap perusahaan. Jadi bukan hanya dari sisi permintaan ataupun masyarakat yang berubah ke sana, tapi dampak dari sisi operational expenses-nya pun cukup lumayan besar. Oh, oke. Karena artinya terjadi efisiensi? Terjadi efisiensi yang cukup lumayan besar di perusahaan ini. Karena yang tadinya operasional itu berbasis paper base, sekarang menjadi paperless. Karena semua digital. Yang tadinya juga memang mempekerjakan cukup lumayan banyak untuk melakukan satu proses kredit, sekarang menjadi paperless. Jadi banyak otomasi yang dilakukan dan banyak proses yang memang dilakukan dengan proses digital. Oke, ini dalam bentuk mobile application atau website atau apa yang dilakukan? Kita mendevelop berbagai macam. Kita mempunyai mobile application yang disebut dengan Sinaf Mobile dan kita juga mempunyai website itu sendiri. Jadi buat nasabah yang mempunyai preferensi untuk ikut dalam proses ini menggunakan mobile, kita ada mobile application dan memakai internet base, kita juga ada web base-nya. Oke, ini sejak kapan sebetulnya digunakan? Artinya gini sebetulnya, apakah ini memang sebagai solusi karena pandemi saat ini menyerang, atau sebetulnya ini semacam blessing in disguise gitu, bahwa memang sejak awal sudah memikirkan bahwa ke depan digitalisasi harus menjadi prioritas utama, atau bagaimana? Sebetulnya kita mulai mendevelop jauh sebelum pandemi ini datang ke Indonesia di bulan Maret 2020. So transformasi digitalisasi dilakukan oleh perusahaan dimulai di tahun 2019. Sebetulnya, memang kita tidak akan tahu nih ada pandemi tahun 2020. Jadi kita mulai melakukan transformasi dari sisi digitalisasi dan otomasi di pertengahan tahun 2019. So balik lagi blessing in disguise, adanya pandemi ini memang kita sudah siap sehingga kita bisa mengantisipasi layanan operasionalnya kita tanpa harus tetap melakukan face to face dengan nasabah secara langsung. Itu dampaknya terhadap sales dan segala macam juga kelihatan. Ya, jadi kalau kita ngelihat data-data yang ada di tahun 2020 kita awali tahun ini cukup lumayan baik, Mas, karena memang proses digitalisasi dan otomasi sudah kita lakukan di tahun 2019 dan kita mulai melihat respon positif yang kita dapatkan dari customer dan juga dari partners. Itu terlihat dari respon positif di kuartal pertama tahun 2020. Di kuartal pertama itu sudah kelihatan? Sudah terlihat. Di kuartal pertama sebelum adanya pandemi corona di Indonesia, sudah terlihat geliat positif dari bisnisnya Sinaf. Akibat dari dampak dari proses digitalisasi dan otomasi yang kita tawarkan terhadap nasabah dan partner. Artinya kan gini, biasanya kalau ada aplikasi baru, ini butuh waktu untuk pengenalan, masyarakat juga belum semuanya juga aware atau kenal dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Nah itu prosesnya berapa lama sebetulnya? Sedikit unik yang kita lakukan memang
proses digitalisasi atau mobile application yang Sinaf miliki bukan hanya kita tawarkan untuk nasabah langsung yang untuk mempergunakan, tapi kita juga menjadi alat tim existing frontlinersnya kita. Jadi pada saat kita mulai soft launch di akhir tahun 2019, seluruh frontlinersnya CIMB Niaga Finance itu langsung mempergunakan mobile application yang baru untuk melakukan pemrosesan aplikasi. Sehingga dampak terhadap penjualan mulai berasa. Memang fase kedua kita lagi mau mencoba menggenjot bagaimana nasabah bisa langsung mengajukan dengan mengakses kita punya mobile application atau internet application. Ini maksudnya dicoba itu artinya secara teknologi ini sekarang sudah siap. Dan tinggal dikenalkan saja kepada customer. Betul. Jadi memang secara teknologi kita bagi dua. Ada yang kita sebut dengan assisted, sehingga pengajuan itu masih harus dibantu oleh tim kita. Ada lagi yang kita sebut dengan self-service. Nasabah bisa langsung mengakses ke websitenya kita ataupun bisa mendownload mobile application-nya kita untuk melakukan pengajuan. Dua-duanya itu sudah siap. Yang memang yang pertama kita lakukan adalah untuk yang assisted. Jadi seluruh frontliners kita bekali dengan mobile application. Tinggal di-download di mereka punya mobile application, dipakai untuk alat membantu nasabah untuk pengajuan aplikasi ke kita. Di sisi lain kalau bagi internal ini menjadi kemudahan tersendiri dan efisiensi tentu. Tapi kalau bagi customer apa yang didapat? Bagi customer yang mereka rasakan adalah kecepatan. Karena tidak ada lagi transfer data antara frontliners dengan panitia kredit. Semua bisa dilihat secara online. Kecepatan, jadi bisa digital application atau mobile application itu bisa memproses pengajuan kredit dalam 1 jam. Itu satu. Yang kedua adalah simplifikasi. Karena data yang kita minta tidak terlalu banyak. Dan yang ketiga adalah transparansi. Karena nasabah bisa mengetahui real time di mana status pengajuan sekarang ini berada. Itu soal status pengajuan kredit misalkan, itu tadi berapa lama bisa langsung? 1 jam. Dalam 1 jam. Artinya ketika calon customer gitu ya, itu datang mengajukan kredit, dia hanya tinggal menunggu hitungan jam. Hitungan jam. Mereka akan sudah tahu. Ya, status aplikasinya bisa diketahui. Itu luar biasa kalau misalkan memang sangat menunggu pengajuan kreditnya itu ya. Betul. Apalagi ini cukup lumayan baik pada saat di pameran. Jadi Mas Rudi tinggal ngelihat unit yang ada, unitnya tinggal dilihat, pada saat masuk ke tempatnya kita, proses pengajuan statusnya udah bisa diketahui. Nah soal pameran ini pernah nggak itu? Kan sekarang masih masa pandemi kayak gini. Sekarang masih agak sulit Mas Rudi untuk mengadakan aktivitas seperti itu. Tapi mungkin ke depan kita akan lihat akan seperti apa sih model yang ada. Katanya orang yang beruntung itu adalah orang yang sudah mempersiapkan diri sejak awal. Dan ketika momentumnya datang itu menjadi ini ya. Dia sudah siap untuk itu. Ini nampaknya memang Sinaf mencoba untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang beruntung ini. Kita coba Mas, kita coba mudah-mudahan itu terjadi. Nah kalau kita bicara soal pandemi yang sudah lebih kurang lebih 5 bulanan ini, kalau menurut pengakuan Pak Aris, sebetulnya bisnis Sinaf masih bisa dibilang bertahan, kokoh mungkin ya. Nah tapi di sisi lain kalau kita lihat di luar, ini kan banyak bisnis yang sangat terdampak signifikan dan negatif. Gitu, masyarakat juga banyak yang terdampak, bahkan negara juga terdampak. Ini ada nggak sisi-sisi apa namanya program-program sosial yang juga dilakukan sama Sinaf? Syukur alhamdulillah Mas. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama dari sisi korporasi. Dari sisi korporasi pun kita tidak pernah melupakan nasabah. Jadi intinya selama masa pandemi ini kita terus berdampingan dengan nasabah, membantu nasabah dalam susah dan lagi senang. Apa konkretnya adalah kita juga mengimplementasi program-program yang dianjurkan ataupun dicanangkan oleh pemerintah. Yang salah satunya adalah restrukturisasi. So kita menjalankan program restrukturisasi sesuai anjuran dengan pemerintah dan
otoritas jasa keuangan Oke. sebagai bentuk kepedulian kita terhadap nasabah yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari pandemi COVID-19. Itu satu dari sisi nasabahnya. Lalu dari sisi CSR-nya, korporasi juga membantu garda terdepan dari penanganan COVID-19. Kemarin kita memberikan alat pelindung diri terhadap salah satu rumah sakit untuk memastikan membantu garda terdepan yang memastikan penyebaran COVID-19 ini bisa lebih ditahan. Tapi satu lagi yang agak menarik di sini, Mas Rudi. Apa itu? Karyawan secara volunteer itu bergabung semua menyisihkan pendapatannya mereka masing-masing untuk juga ikut. Ini bukan perusahaan ini ya? Bukan. Ini karyawannya? Ini karyawan. Jadi karyawan itu sendiri tanpa dikoordinasi oleh perusahaan, mereka mengkoordinasi sendiri antar karyawan, menyisihkan sebagian pendapatannya mereka untuk saling membantu terhadap masyarakat yang terdampak. Mungkin mereka juga ingin ikut merasakan, ya ingin ikut membantu walaupun dampaknya tidak terlalu besar, tapi ini bukti kepedulian mereka terhadap masyarakat sekitar. Di sisi lain sebetulnya gini, Pak Aris, ketika di masa pandemi seperti sekarang, perusahaan masih mampu untuk melakukan CSR, terus menyisihkan sebagian keuntungannya atau pendapatannya, ini menunjukkan keuangannya cukup sehat sebetulnya. Amin. Dan kalau karyawan masih juga bisa melakukan hal itu, ya dalam tanda kutip mungkin itu juga indikator mudah-mudahan juga karyawannya juga cukup sejahtera. Amin. Amin. Oke Pak Aris, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen Terima kasih, Mas Rudi. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.